Jadi yang dulu-dulu tuh teringat sampai sekarang berarti masih jadi masalah. Enggak, tapi teringat aja. Yang dulu-dulu tuh udah selesai. Nah, ada kan Bu. Saya mau 6. Itu masih SD ya. kelas 3. Nangis aja nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya kayak gitu, Sarah berarti banyak menahan diri gitu kan? Ayah dan mama Naira cerai. Mau cerai? Udah nih. Waktu SD berarti? Ya. Terus kan Bu, Naira baru mau naik kelas. Mau naik kelas 5. Ya. Beda kelas 5 kelas 3. Kamu naik kelas 4 dan naik kelas 5 kan Bu. Terus ayah bilang Sarah masuk penjara ya. Sama orang ulang tahun saya. Jadi terpikir sampai sekarang ya. Sarah anak keberapa Sarah? Anak pertama. Berapa bersaudara? 2. 2. Jadi mungkin itu jadi beban jadi kakak paling tua ya. Alasan Sarah sedih kenapa? Dimarahin. Sering dimarahin. Sering Sering dimarahin. dibilang lagi. Sama siapa? Sama abang saya. Diri saya. Nangis dulu. Nah, bisa kita lanjutkan. Alasan Sarah sedih karena apa tadi nak? Berarti Sarah sedih karena nggak kayak orang tua yang lain, orang lain gitu ya. Jadi sampai sekarang Reza merasa sedih karena itu. Karena berarti itu masih jadi permasalahan sampai sekarang dong. Iya. Berarti di rumah sekarang sama siapa? Sama nenek sama adik kan. Adik juga Sarah sendiri. Adik berarti 2 adik kan? Berarti 2 saudara, 1. Sama siapa adik? Sama mama. Sama nenek kakek tuh orang tua dari ama atau Dari ayah saya. ayah? Ke sekolah sama apa? Diantar sama ya. Jadi kalau jajan dari juga Tapi ayah saya ada transfer uang. ada transfer uang. Sayang Sahira semuanya. Ya. Orang Mama? ada benci siapa juga. Gimana nak? Ada benci siapa. Mungkin karena orang-orang berarti nak. Ya. Karena orang-orang berpikir yang lain-lain tentang Sahira gitu. Terus gimana nak? Itu membuat sedih. Jadi kalau misal dari orang lain tidak ada perkataan dari orang lain, tidak ada.
sedih. Jadi selama ini bukan ada masalah yang lama, sedih melihat orang tua teman-teman yang lain gitu kan. Terus mana cara aku menyikapi kalau misalnya sedih, kalau misalnya iri dengan teman-teman yang lain? Cuman nangis. Yang lain nggak ada mencoba untuk menghilangkan rasa sedih itu, ada nggak? Nggak ada. Misalnya Sarah kan iri melihat teman-teman yang lain. Coba menghilangkan rasa iri dan sedih yang timbul itu, ada nggak? Nggak ada. Berarti keluarga sekarang baik-baik aja. Tapi sering nelfon sama Siapa nak? tapi memang dia ada nelfon sama Itu juga penyebab buat kita sedih ya. Kadang berarti Sarah kalau ketemu mama sering kayak gitu. saya bangga beda saya pergi ke Malaysia dulu Aisyah adek ke Malaysia ke Malaysia. Sarah pernah ke Malaysia. sama mama saya sama adik saya terus sama kakak mama saya kan beda kamar tuh terus saya terus dengan mama saya nangis anak-anak Adek juga tahu, cuma Sarah doang. Pernah nggak Sarah coba ngomong sama takut? Iya. Ibu mengerti perasaan saya. Pasti takut kena marah ya nanti. Bukan urusan kita, pasti kayak gitu nantinya kan. Jadi kalau permasalahan terbesar Sarah itu sedih ya, karena situasi dan kondisi di rumah. Ada nggak keinginan Sarah untuk berhenti merasa iba dan merasa iri dengan teman-teman? Ada nggak keinginan untuk berhenti itu? Kalau menangis ada kan? Tahu nggak gimana caranya? Gimana nak? Balik lagi. Cara berarti Sarah mencoba untuk bicara dong, ya kan? Sarah berarti mencoba untuk ngomong sama mama atau papa, ya nak, biar rujuk kembali gitu. saya Takut. Sarah takut ngomong, tapi Sarah ingin mereka kalau rujuk. Gimana sih jadinya Sarah? Gimana? Apa yang harus kita lakukan jadinya kalau kayak gitu? Karena satu permasalahan pasti harus ada solusinya gitu kan, supaya nggak terulang lagi. Kita harus mendapatkan hasilnya biar nggak sedih terus, ya kan? Selalu sayang sama diri sendiri kan, kasihan sedih terus, ya kan? Pasti juga adek nanti kalau tahu kakaknya sering sedih gimana? Kita boleh sedih, kita boleh mengeluarkan emosi kita. Sebenarnya kita harus keluar dari jalan yang sedih terus, ya nggak? Jadi ada nggak cara Sarah supaya yang pertama untuk menghilangkan rasa sedih, rasa iba, rasa iri hati kita itu kepada teman-teman, melihat kondisi keluarga kita, melihat kondisi orang lain, ada nggak? Nggak ada. Kalau nenek ada nggak memberikan ide? Cuma bisa marah-marah ke Sarah. Berarti nggak ada ide yang diberikan.
cerita ke siapa aja. Gak ada, cuma teman yang dekat itu aja. Yang lain gak ada. Berpengaruh nggak pas belajar? Kepikiran nggak? Diceritakan, terpikir. Kalau nggak diceritakan, kepikiran juga? Enggak. Kalau di rumah saya sering bantu nenek. Sering. Ngapain aja di rumah? Rumah nenek. Gimana nak? Bantuin nenek gitu ya. Masak juga bantuin nenek. Banyak ya. Tapi ada teman kalau saya Oh, jadi ada orang yang bantuin gitu ya. pulang sekolah langsung tidur. Oh, les. Jadi di rumah malam aja. Ada nggak pengalihan dari pemikiran saya itu kayak eskul? Ada ikut eskul? Eskul apa nak? Nursing sama volley. Suka saya itu. Kalau saya suka dengan matching dan volley, nggak kepikiran itu permasalahan yang timbul? Pernah kepikiran nggak? Ada nggak cara lain menurut saya selain ikut ekskul? Sesuatu yang saya ingin sukai apa? Baca komik, novel, game mungkin? Ada sesuatu yang ingin sukai nggak selain? Kalau les suka ikut les kan? Suka atau kepaksa? Terpaksa. Tapi kan kita ada manfaatnya kan? Kalau dari ibu, ya masukan dari ibu. Jadi kan saya suka nursing, suka kan nursing, volley kan, eskul volley. Mungkin itu lebih didalami lagi ya kalau misalnya di dalam aktivitas lah. Kalau pembelajaran itu penting, nggak boleh ditinggal ya. Mungkin lebih banyak aktivitas di lapangan mungkin kayak main volley, ikut kalau tuh ada turnamen ikut sera ya, bisa membanggakan orang tua juga. Mungkin kalau yang permasalahan itu, kalau saya nggak ada ide yang lainnya, tentu kita terlebih dahulu menyibukkan diri lah dulu kita di lingkungan kita dulu. Nggak apa-apa. Atau ada yang lain nggak Sarah? Kalau coba cerita ada mau Sarah? Cerita sama mama atau papa? Nggak ada keinginan. Jadi bakal kayak itu terus dong. Gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Apa Sarah nggak kasihan sama diri Sarah sendiri? Apa nggak kasihan? Karena yang bikin Sarah tenang, ada apa itu? Mungkin lihat surat kan? Video. Menurut Sarah itu bagus atau enggak? Coba tengok ibu. Kenapa tadi suka menyakiti diri? Tapi menurut ibu, dari semuanya mungkin lebih bagus kita mengaktivitaskan diri daripada menyakiti kita sendiri, enggak sih?
Tahu nggak Sarah apa yang akan timbul jika terus dilakukan? Gimana nak? Dosa. Apa lagi? Salah iri tua. Gimana kalau kita memikirkan yang kedepannya akan timbul? Yang baik-baik aja Sarah. Sarah dapat pengajaran ini dari mana? Jadi ada pengajaran. Apa itu baik? Enggak kan? Sakit kan? Iya kan? Enggak sakit? Enggak sakit. Itu sama pisau. Silat. Enggak sakit gitu. Ada nggak cara lain menghilangkan itu? Jadi banyak dong nanti yang akan masalah yang akan timbul nantinya nak. Ada kepikiran sampai ke sana nggak? Enggak. Mau berhenti nggak Sarah? Gimana caranya nak? Gimana caranya? Gimana nak? Tahan. Tapi membuat secara lebih nyaman kan. Selain itu ada nak? Gak ada aktivitas lain informasi. Suka dengerin lagu? Bagus dong. Kalau bisa nyanyi lah, kayak nyanyi, latihan nyanyi. Saya suka seni, suka nari. Bagus dong. Mungkin Sarah lebih banyak di aktivitas fisik nggak sih? Sarah suka mersing, suka dengar lagu, suka nyanyi kan? Gimana kalau difokusin ke situ, jangan difokuskan ke permasalahan pas itu? Bisa nggak Sarah? Bisa. Janji. Bisa diulangi lagi apa kata ibu? Apa nak? Mungkin kalau secara sendiri-sendiri itu nggak baik. Mungkin lebih banyak aktivitasnya di lapangan, kayak kemudian seni, biar nggak terlalu kepikiran ke situ. Tapi kalau misalnya disuruh les sama nenek atau kakek atau ayah, itu mungkin mengurangi secara sendiri karena pikir gitu, overthinking gitu. Kayak cara berpikir kita gitu. Karena berpikir negatif thinking itu pasti mempengaruhi kita pasti. Karena ya kan. Ini kenapa terakhir? Bulan ini baru dong ya. Janji nggak Sarah untuk berhenti melakukan itu nak? Janji. Dengan apa tadi? Aktivitasnya apa? Apa tadi aktivitasnya nak? Kayak apa tadi? Baca kayak lagu, nyanyi. Kalau misalnya ada sanggar, ikut sanggar yang kita sukai gitu.
perbanyak yang kita sukai biar kita nggak kayak ditakuti oleh negatif thinking kita itu, dikuasai oleh negatif thinking kita itu buruk, negatif, nah ya kan, negatif, jadi yang timbul ke negatif terus gitu. Sekalipun cara berpikir hal itu pasti banyak yang akan timbul, banyaklah setan yang membisik-bisikkan itu, yang hal-hal negatif. Salah paham? Coba ulangi lagi apa tadi janji kita pertama, apa tadi nak? Tidak melakukan, tidak menyakiti diri sendiri, melakukan aktivitas sehari-hari. Pokoknya jangan biarkan negatif thinking itu mempengaruhi kita ya nak ya. Melaksanakan aktivitas dengan apa nak? Gimana nak? Pokoknya yang Sera senangi lah. Janji ya. Janji Sera. Ini udah 2 kali Bu tanyanya. Nanti Ibu tanya lagi gimana perkembangan kedepannya ya, dengan permasalahan yang timbul. Ini loh solusi yang Ibu berikan. Jadi solusi itu Sera sudah berjanji tidak melakukannya. Coba tanami di kehidupan sehari-hari ya nak ya. Kita akhiri konseling kita ya.